Hai Sagittarius, apa kabar? Salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman Sagittarius yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, terima kasih sudah join. Saat ini kalian sedang mendengarkan bacaan analisis astrologi Vedic. Jadi tentu saja pada bacaan ini saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi saya juga akan menyebutkan istilah-istilah dalam pembacaan astrologi. Bagi teman-teman yang belum memahami atau terdengar asing istilah-istilah yang saya sebutkan, nggak apa-apa, didengerin aja. Dan saya sarankan sering-sering dengarkan bacaan astrologi, baik itu Western ataupun Vedic. Nantinya istilah-istilah asing yang teman-teman dengar sudah menjadi lebih terbiasa dan pelan-pelan akan memahami arti dari istilah-istilah dalam pembacaan astrologi. Oke, Sagittarius, sejak Januari tahun 2025 ketika dimulainya New Moon in Capricorn hingga 11 Januari tahun 2025 ketika terjadinya Full Moon in Capricorn, kurang lebih 6 bulan lamanya, Sagittarius melewati masa transisi transendensi dalam periode kehidupannya. Masa-masa 6 bulan ini adalah masa konklusi, kesimpulan dari kehidupan yang sudah Sagittarius jalani selama 10 hingga 15 tahun belakangan. Jadi pada periode 6 bulan ini akan muncul persoalan-persoalan yang sesungguhnya itulah persoalan yang menjadi kendala rintangan Sagittarius selama 10 hingga 15 tahun kehidupan yang sudah dilalui. Persoalan itu muncul untuk Sagittarius kenali, Sagittarius ketahui, karena dengan mengenali dan mengetahui kendala pada diri dan kehidupan Sagittarius, maka Sagittarius akan ngerti bagaimana cara melewatinya dan Sagittarius akan membuat resolusi untuk zaman era baru nantinya yang akan Sagittarius jalani untuk jangka waktu yang sangat panjang. Namun dalam periode masa transisi transendensi kurang lebih 6 bulan ini, Sagittarius juga banyak menemukan potensi, kemampuan diri, kelebihan-kelebihan yang bisa Sagittarius lihat dengan jelas untuk Sagittarius pahami dan untuk menjadi modal Sagittarius untuk masuk ke zaman era baru ke depannya. Terlihat pada chart posisi full moon di rasi Capricorn angka 10, full moon 14 derajat dengan Pluto 0,8 derajat di rasi Capricorn house kedua Sagittarius. Neptunus retrograde 0,7 derajat, Saturnus 0,7 derajat di rasi Pisces house keempat Sagittarius. Uranus 0,6 derajat, Venus 14 derajat square di rasi Taurus house ke-6 Sagittarius. Jupiter 13 derajat, Sun 26 derajat di rasi Gemini house ke-7 Sagittarius. Merkurius 20 derajat di rasi Cancer house ke-8 Sagittarius. Mars 20 derajat di rasi Leo house ke-9 Sagittarius. Sementara posisi Rahu 27 derajat di rasi Aquarius house ketiga Sagittarius dan Ketu 27 derajat di rasi Leo house ke-9 Sagittarius. Untuk Rahu dan Ketu pada chart akan selalu ada tanda bintang. Pada astrologi Vedic, tanda bintang adalah gambaran posisi retrograde atau kemunduran. Namun untuk Rahu dan Ketu, ini lambang bintang menggambarkan kemunduran, bukan retrograde karena hanya planet yang retrograde. Rahu dan Ketu ini adalah bayangan bulan. Rahu gambaran pengejaran duniawi dan Ketu adalah gambaran pengejaran spiritual. Jadi posisi Rahu tidak pernah maju tetapi selalu mundur. Dalam Western Astrology, Rahu digambarkan dengan North Node, sementara Ketu digambarkan dengan South Node. Hanya bedanya, kalau dalam Western Astrology, North Node dan South Node dilihat dari bayangan matahari, sementara Rahu dan Ketu dari Vedic Astrology dilihat dari bayangan bulan. Ini saya sampaikan untuk setiap zodiak yang saya bacakan khusus untuk bacaan energi revolusi agar teman-teman juga memahami. Oke, Sagittarius terlihat pada chart posisi New Moon dan Full Moon terjadi di house kedua Sagittarius. Maka persoalan-persoalan selama periode 6 bulan ini sejak Januari 2025 hingga bulan Juli 2025 adalah persoalan-persoalan mengenai uang, materi, aset, pendapatan, kendaraan bermotor, atau handphone, apapun yang bernilai materi.
Selain persoalan, ini juga mengungkapkan keuntungan ataupun uang materi yang didapatkan oleh Sagittarius. Dan karena ada kaitannya dengan aset, maka ada kaitannya juga dengan sertifikat atau dokumen-dokumen atau surat-surat berharga yang terkait dengan benda-benda berharga. Misalnya properti, kendaraan bermotor, atau benda-benda lain yang punya dokumen atau surat-surat berharganya. Dan ini semua juga ada kaitannya dengan seorang figur perempuan, bisa kemungkinan figur istri, atau figur ibu, atau saudara perempuan, atau anak perempuan. Salah satunya yang mana? Selama 6 bulan ini ada hasil keuntungan yang didapatkan oleh Sagittarius. Mungkin sebagian Sagittarius mendapatkan pencairan dana dari asuransi atau pencairan dana dari dana pensiun, atau sebagian Sagittarius ada dana PHK yang didapatkan karena terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau saya lihat sih ini bukan pemutusan hubungan kerja. Mungkin sebagian kecil Sagittarius ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam periode masa transisi ini. Tapi sebagian lagi sih saya lihat ini dana dari kinerja Sagittarius selama 10 hingga 15 tahun ke depan ya. Jadi seperti jasa, reward, dharma atau pesangon. Namun di balik kenikmatan keuntungan itu ada juga hal-hal yang terkait dengan perubahan nama di dalam sertifikat ataupun di dalam dokumen-dokumen benda ataupun aset-aset berharga. Mungkin ada juga terkait dengan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen kendaraan bermotor ya, Sagittarius. Dan ini ada kaitannya juga dengan saudara kerabat yang mungkin mengalami persoalan membeli kendaraan bermotor bekas atau membeli kendaraan bermotor secara kredit, atau ada harta atau aset salah satu kerabat yang diupayakan Sagittarius untuk diselesaikan. Dan sepertinya selama 6 bulan ini ada pekerjaan di balik layar yang Sagittarius lakukan atau pemutusan hubungan kerja atau melepaskan jabatan. Jadi Sagittarius punya banyak waktu untuk fokus pada saudara kerabat atau fokus pada penyelesaian pendidikan barangkali. Atau ada sebagian Sagittarius yang berfokus di dunia pendidikan dan ada hal-hal yang mesti diselesaikan di area tugas dan kerja sebagai pengajar. Kemudian pada puncaknya di full moon Capricorn di bulan Juli tahun 2025, tapi bisa saja untuk sebagian Sagittarius lebih cepat menyelesaikannya sebelum bulan Juli, karena periodenya kan 6 bulan Januari hingga bulan Juli. Bisa saja ada Sagittarius yang menyelesaikan di bulan Februari, Maret, April, Mei, atau maksimalnya di bulan Juli 2025. Pada puncaknya sih terlihat ada perubahan nama pada dokumen-dokumen aset atau benda-benda berharga, misalnya pada surat kendaraan bermotor atau surat-surat dokumen properti atau surat-surat dalam investasi saham, bisnis, usaha. Dan untuk itu bagi sebagian Sagittarius yang sudah menikah, sudah tentu membutuhkan support pasangan, apalagi jika ini ada kaitannya dengan penjualan aset atau benda-benda berharga yang mungkin mesti melalui proses peralihan atau jual beli secara resmi terpercaya melalui lembaga ataupun profesi hukum seperti misalnya notaris atau ke instansi pemerintah. Tentunya tanda tangan pasangan atau persetujuan pasangan diperlukan. Dan kalau terlihat dari chart secara general terselesaikan, yaitu Sagittarius mendapatkan dukungan, support, atau persetujuan dari pasangan. Dan sepertinya dalam 6 bulan ini juga ada rencana-rencana baru yang ingin dilakukan Sagittarius nantinya di era baru. Misalnya berencana melakukan sesuatu yang baru nanti habis Lebaran di bulan Maret atau April, ya itu juga udah masuk pada transisi zaman era baru. Jadi upaya Sagittarius untuk menyelesaikan persoalan ataupun hambatan-hambatan ini akan serius dan maksimal untuk Sagittarius selesaikan karena Sagittarius punya rencana untuk moving, untuk bergerak. Entah itu ke suatu tempat yang baru atau aktivitas baru atau hal-hal yang baru.
masuk ke dunia petualangan baru. Dan inilah revolusi yang akan Sagittarius alami di diri Sagittarius yang utama. Kemudian Sagittarius juga melihat ada situasi yang berubah, kondisi yang berubah yang mesti Sagittarius sikapi. Revolusi pertama yang terjadi dalam diri Sagittarius adalah pada minat, ambisi, obsesi, dan antusiasme Sagittarius. Ada minat yang sangat tinggi yang Sagittarius rasakan, keyakinan, obsesi, ambisi, antusiasme bahkan, atau keberanian untuk menguji diri di tempat yang baru. Bisa jadi tempat yang baru itu adalah target Sagittarius Go internasional atau keluar kota. Rencana Sagittarius sih terlihat untuk membangun profesi di sana atau usaha, bisnis, atau mendapatkan pekerjaan di sana. Sehingga ada sebagian Sagittarius yang mulai menjalin kerjasama dengan seseorang dalam partnership ya. Jadi selain teman, seseorang itu juga dijadikan Sagittarius sebagai partner mitra Sagittarius untuk rencana baru Sagittarius. Dan ini akan membawa Sagittarius pada dunia baru, petualangan yang baru, sehingga akan bertemu dengan orang-orang asing yang nantinya bisa jadi dekat dan bahkan lebih dekat dari keluarga. Atau tidak ada keluarga di sana selain orang-orang asing yang semakin dikenal dan menjadi keluarga baru Sagittarius. Namun ada revolusi juga yang terjadi di diri Sagittarius terkait dengan cara komunikasi Sagittarius. Mungkin ada sebagian Sagittarius yang berusaha untuk belajar berbahasa asing, atau ini ada kaitannya dengan saudara kerabat, saudara sedarah jika memang punya. Mungkin sebagian Sagittarius yang menonton video ini anak tunggal, bisa jadi saudara kerabat yang saya sebutkan ini persepupuan ya. Terjadi kurang kecocokan ya dalam komunikasi, mungkin juga bisa menghadapi pertengkaran atau konflik. Dan ini mungkin terjadi di 2 tahun pertama masa revolusi. Revolusi selanjutnya ada pada sisi dominansi Sagittarius. Sisi dominansi ini Sagittarius rasakan ketika Sagittarius merasa di tempat tinggal Sagittarius atau di dalam keluarga Sagittarius perlu untuk menstabilkan koneksi ya. Sehingga Sagittarius akan muncul sebagai seseorang yang disegani, dihormati. Namun untuk mendapatkan itu di awal-awal bisa terjadi konflik dengan beberapa anggota keluarga. Karena ini terkait dengan perubahan karakter Sagittarius yang mungkin selama ini Sagittarius tidak terlalu mempersoalkan masalah-masalah kecil ya, karena Sagittarius sibuk di luar atau tidak terlalu ambil hati, tapi 2,5 tahun ke depan Sagittarius akan menyikapi meskipun itu persoalan kecil. Sisi dominansi untuk memproteksi tempat tinggal Sagittarius dan orang-orang yang Sagittarius lindungi. Dan mungkin sebagian Sagittarius di era baru nanti berhadapan dengan situasi antara mistik dan logika. Dan ini ada kaitannya dengan rumah ataupun tempat tinggal Sagittarius. Misalnya terjadi kejadian-kejadian di luar nalar ya yang terkait dengan spiritual ataupun supranatural. Tapi Sagittarius berusaha berpikir dengan logika. Jadi ada penolakan-penolakan dari diri Sagittarius terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Namun situasi ini terarah pada revolusi Sagittarius di pemikiran-pemikiran ataupun batin. Dan revolusi Sagittarius selanjutnya terjadi pada batin Sagittarius, keyakinan Sagittarius yang cenderung sering berubah-ubah. Sering berada pada titik antara percaya dan tidak percaya. Dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau dengan peristiwa-peristiwa yang Sagittarius hadapi. Dan kebimbangan serta keraguan-raguan ini bisa membawa Sagittarius pada koneksi dengan seseorang yang penuh dengan kenaifan ya. Sehingga Sagittarius kemungkinan untuk sebagian ya tidak mengenali yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga mungkin Sagittarius bisa terjebak dalam perangkap hidden enemy atau musuh dalam selimut.
Tapi karena Uranus berada di house ke-6 dan beroposit dengan house ke-12, sebenarnya ini bagian daripada karma. Karma adalah pembayaran. Mungkin Sagittarius di zaman era baru nanti merasakan perlu membayar hutang budi kepada seseorang atau perlu melunaskan hutang-hutang Sagittarius. Dan Sagittarius juga waspada terhadap kesehatan di zaman era baru ya. Masalah kesehatan ringan sih, tapi bisa mengganggu aktivitas Sagittarius. Dan karena ada hal-hal yang terjadi yang sifatnya misterius di dalam kehidupan Sagittarius, kemungkinan untuk sebagian Sagittarius, tidak semuanya ya, berpikiran kalau ini adalah perbuatan dari orang-orang berniat menyakiti Sagittarius dengan cara goib atau supranatural. Tapi Sagittarius, semua persoalan yang terjadi di zaman era baru, ini akan mengarahkan Sagittarius untuk membangun kepercayaan diri baru dengan status yang baru, status quo Sagittarius. Dan membawa Sagittarius pada pencerahan, kebangkitan spiritual, di mana Sagittarius akan punya perjalanan spiritual baru atau pengejaran spiritual baru karena ada bentrok antara logika dengan peristiwa-peristiwa misterius yang terjadi dalam kehidupan Sagittarius, sehingga Sagittarius terarah pada jalan spiritual untuk mempelajari ilmu-ilmu spiritual atau pengetahuan spiritual. Kalaupun tidak mempelajari ya tertarik awalnya, tapi ujung-ujungnya juga nantinya akan mempelajari pelan-pelan atau melakukan ritual-ritual spiritual. Yang tadinya denial menjadi lebih menerima bahwa ya, ada kejadian di dunia ini dan itu terjadi pada diri dan kehidupan Sagittarius yang di luar logika Sagittarius, tapi beneran ada gitu. Dan itulah revolusi Sagittarius selanjutnya di pengejaran spiritual. Yang pertama, mempelajari atau meminati pengetahuan-pengetahuan spiritual atau tentang keagamaan. Yang kedua, menekuni atau mengikuti ritual-ritual spiritual keagamaan. Yang ketiga, perjalanan baru di tempat yang perlu beradaptasi secara spiritualitas ya. Jadi seperti memahami kebiasaan penduduk setempat atau adat penduduk setempat. Dan mungkin Sagittarius kalau ini adalah momennya untuk masuk ke jenjang pendidikan, mungkin akan lebih tertarik ke studi metafisik, pengabdian agama atau hukum, atau filsafat, sastra, astronomi atau astrologi, mengenai keimanan, agama, ibadah, dan pandangan dunia. Dan ada juga Sagittarius yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci, khususnya dalam 2 tahun pertama di zaman era baru. Zaman era baru masuk di bulan Juli 2025 ya. Oke, Sagittarius, kesimpulannya revolusi Sagittarius di zaman era baru adalah pada sisi dominansi Sagittarius dalam memimpin keluarga, hingga mungkin ada sebagian Sagittarius yang sudah serius untuk membangun rumah tangga. Kemudian revolusi mental Sagittarius dari cara komunikasi lebih berani, lebih aktif, dan terlihat lebih antusias. Dari sisi minat dan keinginan punya rasa penasaran yang sangat tinggi untuk belajar sesuatu yang baru. Dan dari sisi kemandirian Sagittarius juga dalam mendominasi kehidupan Sagittarius. Era baru ini merupakan awal lembaran baru kehidupan Sagittarius karena selama 6 bulan dalam masa transisi Sagittarius mengakhiri periode. Di era baru membuka lembaran baru dengan petualangan yang baru. Jadi tentu saja akan ada hal-hal yang menarik yang menanti Sagittarius di depan, di zaman era baru. So, semangat Sagittarius, persiapkan diri, persiapkan fisik juga untuk menghadapi new adventure. Saya pikir cukup ya teman-teman, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan bacaan ini dan bisa mendapat petunjuk dari bacaan ini. Jangan lupa di-like dan komen juga kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, mudah-mudahan saya sempatkan untuk membalas. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.